Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa yaqulu azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yaqulu azza wa jalla idza ila fir'auna innahu tagha. Wa yaqulu aidan an qissati Musa alaihi salam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadallahu man sami'a minna maqalatan fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubban balaghin aw amin sami'an aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah selain menjadikan kita sebagai manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Juga Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang terpenting sekali hadirin, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para anbiya telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini umat dibentuk oleh Allah sebagaimana bentukan para anbiya alaihi salatu wassalam. Jangankan masalah ibadah, makanan saja, ini umat diarahkan sebagaimana diarahkan makannya para anbiya alaihi salatu wassalam. Tujuan hidup tentu diarahkan lebih dari Allah. Nabi SAW menjelaskan bagaimana ini umat dibentuk oleh Allah supaya betul-betul mengikuti langkah para anbiya alaihi salatu wassalam, bentuk mereka. Bukan hanya dalam tujuan hidup, bahkan dalam keperluan hidup pun. Di mana Nabi telah sabdakan, innallaha amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman, ini umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perintah Allah kepada para anbiya SAW. Jadi perintah Allah kepada ini umat sama dengan perintah para anbiya. Kemudian Nabi SAW membacakan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah Allah kepada orang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan pada kalian. Kemudian Allah perintahkan pada para anbiya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan inni bima ta'maluna alim. Jadi arahan kepada ini umat, makannya sama dengan makannya para anbiya. Makannya ini umat saya diatur, apalagi ibadahnya ini umat. Innallaha amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Ini sabda Nabi SAW. Allah memerintahkan para beriman sebagaimana perintah para rasul. Apa perintah Allah pada beriman? Maka dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan pada kalian. Dan sembahlah Allah kalau kalian betul-betul hanya menyembah Dia. Ini perintah Allah kepada orang beriman. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, perintah Allah kepada para anbiya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik. Dan setelah makan yang baik, baru amalus sholihan, berbuat amal-amal soleh. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi betul-betul ini umat hadirin, sampai cara makannya saja dirancang oleh Allah sebagai agar makan mengikuti para anbiya alaihi salatu wassalam, apalagi yang lain-lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya pernah menceritakan ketika pertama kali saya praktek belajar bahasa Urdu di Pakistan. Setelah selesai saya mengulangi kembali hafalan Al-Quran yang dulu kita menghafal di
salah satu masjid di Mesir. Saya jadi marbot selama 3 tahun. Jadi saya 6 tahun di Mesir, 3 tahun di asrama Kalimantan, 3 tahun saya menjadi marbot. Nyuci wisi. Di masjid tadi. Jadi muazin juga, ya kalau imamnya nggak ada kita terpaksa menjadi khatib juga menggantikan imam. Sekali-sekali. Saya ke Pakistan, ke Raywin, mengulangin hafalan. 4 bulan selesai, paling benci bahasa Urdu. Saya orang yang paling benci bahasa Urdu. Selesai 4 bulan, saya dibawa oleh guru saya, Qari Amir, menghadap Syekh Jimshid. Ini Lutfi selesai mengulangi hafalan Quran. Apa arahan berikutnya? Saya lihat Syekh Jimshid yang tadinya duduk bersila, sekarang duduk kayak kita adab makan tuh, kayak orang mau perang. Dia katakan, Urdu suku, belajar bahasa Urdu. Saya dibentak kayak gitu. Kenapa? Beliau katakan banyak jamaah kami bergerak di Indonesia, tapi nggak ada yang penterjemahnya. Saya seperti Sayyidina Umar dibentak oleh Abu Bakar. Jadi kadang-kadang yang namanya hikmah itu ada kelembutan, ada bentakan, itu juga hikmah. Jadi ada manusia yang kadang-kadang dilembutin, belajar bahasa Urdu nanti bermanfaat. Tapi ada anak, belajar kamu Urdu. Kalau nggak belajar Urdu bukan anak saya lagi kamu. Kadang-kadang harus bentakan begitu. Maka tadi yang saya benci Urdu, langsung Allah tanamkan saya cinta ke bahasa Urdu. Saya bilang saya taat kepada Syekh Jimshid. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Alhamdulillah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau kirimkan rombongan. Karena Nabi sudah tentukan, Usamah bin Zaid harus berangkat. Sore Ahad, Nabi sakit, ikat kepala dengan sorban merah. Kasih bayan hidayah. Usamah harus berangkat menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah, pergi ke arah Syam sana. Dan Nabi katakan rombongan harus berangkat ini malam juga. Berangkat mereka sampai di Al-Juruf namanya, batas luar kota Madinah, dan nanti itu batas tempat Dajjal bisa bertahan, nggak bisa masuk Madinah. Namanya Juruf. Berkemah di sana, menunggu yang lain-lain juga. Ternyata pagi hari Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dia meninggal dalam keadaan Nabi tetap membentuk rombongan. Atas permintaan Ummu Aiman radhiyallahu anha, istri pertamanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah kawin dengan Ummu Aiman. Zaid orangnya ganteng. Sementara Ummu Aiman hitam. Usama lahir dalam keadaan hitam ikut ibunya. Maka kadang-kadang wajah orang itu kan kalau nggak nyupai ibu ataupun bapak. Dan Nabi SAW katakan begitu. Jadi siapa yang lebih kuat mengeluarkan air maninya, itu nanti anaknya akan menyerupai dia. Kalau lebih kuat suaminya, maka menyerupai ayahnya. Kalau sebetulnya menyerupai ibunya. Nabi katakan begitu. Kalau enggak fa'ina syabah, dari mana kesamaan itu wajah? Maka minta supaya Usama dikembalikan. Permintaan ibunya tadi Ummu Aiman radhiyallahu anha, dan Zaid sudah meninggal dunia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ikut pemakaman. Selesai dalam waktu 3 hari, pelantikan khalifah juga. Maka Abu Bakar As-Siddiq katakan, Usama, ini panji yang kamu serahkan dulu kepada saya, berangkat kau. Dan Abu Bakar katakan, siapa saja yang telah daftar namanya bersama Usama harus berangkat. Kalau enggak berangkat akan saya keluarkan dari rumah dia. Khalid, kau berangkat bersama Wahsy, bawa rombongan untuk menyerang Musailamatul Kadzab yang mengaku Nabi. Umar, kau berangkat keliling kota Madinah. Jadi kosong Madinah, semuanya di Tashkil. Heran para sahabat. Negara terancam karena Romawi mau nyerang. Begitu pula Persia mau nyerang juga. Kenapa Romawi dan Persia semangat ingin menyerang? Karena mereka, khususnya Romawi, mereka berpikiran bahwasanya kita senantiasa terkalahkan dalam peperangan karena mereka memiliki nabi yang senantiasa hubungan dengan langit. Kalau berperang doa, dikabulkan doa, itu nabi, kita kalah. Sekarang nabi yang senantiasa mendoa, mengadakan hubungan dengan Allah, Allah sudah meninggal.
Berarti yang mendoa nggak ada lagi. Jadi bayangan mereka kemenangan umat Islam itu karena adanya seorang Rasul yang senantiasa hubungannya nggak pernah putus ke langit tadi. Maka mereka siap-siap dengan tentara yang kuat pasti menang. Begitu pula Persia. Bahkan Musailamah Al-Kadzdzab yang tadinya bersama dengan Nabi SAW juga. Bahkan dia salah satu penulis daripada wahyu. Dia ingin agar nanti setelah Nabi meninggal dia jadi khalifah. Nabi nggak mau. Sekarang dia unjuk gigi, mempersiapkan 40.000 tentara untuk menyerang kota Madinah juga, yang telah diserahkan kekhalifahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengancam. Jadi Madinah betul-betul dalam keadaan sudah kesedihan atas yang wafat Nabi, dan dari segala penjuru musuh mau nyerang. Abu Bakar berangkatkan juga, Khalid diberangkatkan juga, Umar juga diberangkatkan. Para sahabat mengajukan usul nggak berani. Umar yang berani menyampaikan, wahai khalifah, apa kamu lupa? Ini kalau Madinah semua dikosongkan, musuh datang menyerang. Dan nggak ada yang pertahankan, tentu akan dibunuh semua istri Nabi, istri kita, anak-anak kita juga. Nggak ada yang menguburkan lagi. Malam hari akan dimakan serigala. Apa kamu tega melihat itu semua? Maka Abu Bakar katakan, pertama digampar dulu. Dengan kuat. Badan Abu Bakar ini badannya kurus. Umar kekar.